Baik, adik-adik. Jadi, video kita kali ini masih merupakan bagian kelanjutan dari video pembelajaran kita sebelumnya dengan materi yang sama, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, di video kedua ini kita lanjut dengan membahas tentang contoh-contoh soal bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya. Di video pembelajaran sebelumnya kita baru sampai pada contoh yang kelima. Nah, saat ini kita masuk pada contoh yang keenam. Nah, di contoh keenam ini ada contoh soal seperti ini. 9x kuadrat dikurangi 30x sama dengan negatif 25. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita buat dulu persamaan ini menjadi sama dengan 0. Jadi, dia akan berubah menjadi 9x kuadrat dikurangi 30x nanti akan berubah jadi ditambah 25 sama dengan 0. Ya. Kita lihat bahwa bagian terakhir dari persamaan ini adalah 25 merupakan bentuk kuadrat dari 5 kuadrat. Ya. Sementara 9x kuadrat ini bentuk kuadrat dari 3x dipangkatkan dengan 2. Nah, kita uji apakah nilai dari ini merupakan hasil perkalian dari 2 dikali dengan 3x dikali dengan 5. Nah, 2 dikali 3, 6. 6 dikali dengan 5, 30. Dikali dengan x, berarti ini sama dengan 30x. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa persamaan ini memenuhi untuk jenis persamaan x kuadrat ditambah atau kurang 2 dikali x dikali y tambah y kuadrat. Nah, jadi tadi kita sudah dapat 3x kuadrat, di sini 5 kuadrat, sehingga 2 dikali 3x dikali 5, 30x. Maka faktor dari persamaan ini adalah kita bisa faktorkan menjadi x tambah atau kurang y dikuadratkan. Nah, dengan demikian persamaan ini kita bisa faktorkan menjadi 3x karena di sini kurang, berarti ini kurang. Y-nya berapa? Y-nya 5. Ya. 5 dikuadratkan sama dengan 0. Maka faktornya adalah 3x kurang 5 sama dengan 0.
3x sama dengan 5. Kalau 3x nya sama dengan 5, maka kita dapat x nya itu sama dengan 5 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 5 per 3. Ya. Jadi untuk kasus contoh nomor 6, kita lihat bentuknya. Ternyata bentuk soal nomor 6 ini memenuhi bentuk seperti x kuadrat tambah 2 kali x kali y tambah y kuadrat, di mana faktornya adalah x ditambah y dikuadratkan. Nah, dalam kasus soal ini kita dapat x-nya itu sama dengan 3x dan y-nya adalah 5, sehingga faktornya adalah 3x dikurangi 5 dikuadratkan, itu sama dengan 0. Berarti ini akan memenuhi kalau 3x-nya itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai x-nya sama dengan 5 per 3. Nah, sekarang kita lanjut dengan soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini kalau kita lihat bentuknya, itu hampir mirip dengan soal nomor 6 di atas. Jadi cara menyelesaikannya sama, maka ini kita bisa buat itu menjadi 2x dikuadratkan, dan ini kita bisa buat menjadi 3 dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita tinggal menguji apakah 12x ini sama dengan 2 ya, 2 dikali 2x dikali 3. Ya, 2 dikali 2 4, 4 dikali 3 12. Jadi ini sama dengan 12x. Jadi sama ya. Sehingga persamaan ini juga memenuhi seperti yang di atas. Maka kita bisa faktorkan persamaan ini. Kalau difaktorkan maka dia akan jadi 2x. Ya, karena di sini tambah, maka di sini dia akan menjadi tambah berapa? 3 ya. Dipangkatkan 2 sama dengan 0. Kalau sudah begini, tinggal kita selesaikan. 2x ditambah 3 berarti sama dengan 0. Berarti 2x itu sama dengan negatif 3. Sehingga x didapat sama dengan negatif 3 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya itu negatif 3 per 2. Ya. Jadi soal nomor 7 sama ya dengan soal nomor 6. Kita lihat dulu. Jadi untuk melihat apakah ini kita mau uji, cara mengujinya kita lihat nilai dari C. Kalau nilai dari C itu merupakan suatu bilangan kuadrat,
Kemudian kita lihat juga nilai di sini juga bisa kita buat menjadi bilangan kuadrat, maka kita tinggal menguji nilai ini kalau dia sama ya dengan 2 dikali X kali Y. Dalam hal ini X-nya adalah 2X, Y-nya adalah 3. 2 dikali 2X, 4X, 4X dikali 3 adalah 12. Jadi dia terpenuhi, sehingga persamaan ini memenuhi sama halnya persamaan ini ya. Sehingga memfaktorkannya adalah X ditambah Y di kuadrat. X-nya 2X, Y-nya adalah 3. Ya. Sekarang kita lanjut dengan contoh soal yang lain. Contoh soal yang ke-8. Ya. X dikurangi 11X ditambah 10. Ya. Kita perhatikan soal yang ke-8. X kuadrat dikurangi 11X ditambah 10. Nah, contoh soal yang ke-8 ini 10 bukan merupakan bilangan kuadrat. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan seperti halnya soal nomor 6 dan 7 tadi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus melakukan mencari dua bilangan. Ya. Kita mencari dua bilangan yang kalau dikalikan, dia menghasilkan 10. Dan dua bilangan tersebut kalau dijumlahkan, dia menghasilkan negatif 11. Nah, sekarang kita tinggal mencari. Nah, cara paling mudah adalah kita mulai dari sini. Kita cari faktor dari 10. Jadi, kita mau mencari faktor dari 10. Ya. Jadi, untuk mencari faktor dari 10 itu adalah ada 1, ini faktor dari 10, 1 pasangannya 10, kemudian 2 pasangannya 5. Nah, ya, jadi dari sini tinggal kita lihat mana yang bisa memungkinkan kalau kita jumlahkan menghasilkan negatif 11. Kira 2 dan 5 agak susah ya. Yang memungkinkan itu adalah 1 dan 10. Nah, tapi kan kalau 1 ditambah 10 hasilnya 11, bukan negatif 11. Maka supaya dia terpenuhi, ini harus negatif, ini juga harus negatif. Berarti kita dapat negatif 1, negatif 10. Negatif ini juga negatif 1, ini negatif 10. Maka kita dapat dua bilangan itu adalah negatif 1 dan negatif 10. Sehingga cara untuk memfaktorkan ini, ya, maka faktor dari ini kita tinggal faktorkan. X dapat berapa? Negatif, berarti kurang 1. Kemudian X dikurangi 10 sama dengan 0. Ya. Jadi X kurang 1, X kurang 10. Nah, ini itu berarti X kurang 1 itu sama dengan 0, atau X kurang 10 sama
X sama dengan 1 atau X sama dengan 10. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 10. Nah, jadi penyelesaian ini karena dia bukan kuadrat, bilangan kuadrat, ya 10 bukan bilangan kuadrat, maka cara memfaktorkannya adalah kita mencari dua bilangan yang kalau dikalikan dia sama dengan C, ini ya 10, dan kalau dijumlahkan itu sama dengan negatif 11. Nah, untuk mencari dua bilangan itu kita mulai dari perkalian ini. Kalau dikalikan dapat 10, berarti kita cari berapa faktor-faktor dari 10. Faktor-faktor dari 10 itu adalah 1, 10, 2, dan 5. Nah, yang memungkinkan yang mendekati kalau dia dijumlahkan bisa dapat 11 atau negatif 11, itu adalah 1 dan 10. Nah, kita tinggal lihat. Kalau positif 1 dan positif 10 berarti nanti dijumlahkannya sama dengan 11. Maka yang memenuhi adalah negatif 1 dan negatif 10. Negatif 1 dikali negatif 10 sama dengan 10. Negatif 1 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 11. Dan maka faktornya adalah X kurang 1, X kurang 10. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 10. Nah, kita lihat soal nomor 2. Nah, nomor 9 ya. Soal nomor 9 ini sama dengan soal nomor 8 di atas. Jadi kita tinggal mencari dua bilangan. Kalau dikalikan dia dapat 72. Dan ya, jadi soal ini kita rubah ya. Seharusnya di sini adalah kurang 72. Jadi ini dapat negatif 72, dan kalau dijumlahkan dia dapat negatif 21. Nah, sekarang kita tinggal mencari berapa faktor-faktor dari 72. Ya, faktor dari 72 adalah 1, 72, 2, pasangannya 36, ya, 3, pasangannya 24, karena 3 kali 24 sama dengan 72, 4, 4, pasangannya 18, 5 tidak ada, 6, pasangannya 12, 7 tidak ada, 8, pasangannya 9. Kemudian 9 balik lagi sudah ya. Jadi ini faktor-faktornya. Sekarang kita tinggal lihat mana yang memungkinkan jika dijumlahkan akan dapat 21. Ini saya kira 172 tidak mungkin. 236 terlalu jauh ya. 324. Bisa ya, 24 kurang 3 21. 18 tambah 4 24. Jadi yang memungkinkan adalah 3 dan 24. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Karena di sini
negatif, berarti salah satunya harus positif, satunya negatif. Karena di sini yang nilainya adalah negatif 21, berarti nilai yang besar haruslah negatif. Berarti di sini adalah 3, sini negatif 24. Ini 3, ini negatif 24 ya. 3 ditambah negatif 24 adalah negatif 21. Maka faktor dari ini kita dapat X ditambah 3 ya. Kemudian X dikurang 24 ya, sama dengan 0. Jadi ini X tambah 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 24 sama dengan 0. Maka didapat X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 24. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ya, negatif 3 dan 24 ya. Jadi perhatikan cara menulis himpunan penyelesaian itu selalu dalam kurung kurawal. Ya. Jadi demikian untuk soal nomor 8 dan 9. Jadi ini soal yang sama. Ya, kita mencari dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan nilai dari C-nya kalau dalam bentuk umum, dan kalau dijumlahkan menghasilkan nilai dari B. Ya. Ya, kita lanjut dengan contoh soal selanjutnya. Contoh soal yang ke-10. 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Ya, contoh soal yang ke-10 ini hampir sama dengan contoh soal nomor 8 dan 9. Perbedaannya adalah bahwa di sini ada nilai bukan lagi 1 ya. Kalau di soal nomor 8 dan 9, contoh 8 dan 9 tadi, di situ nilai dari A-nya itu adalah 1. Sementara di sini nilai A-nya bukan lagi 1. Nah, cara penyelesaiannya hampir mirip ya. Kita mencari dua bilangan yang kalau kita kalikan dia menghasilkan, nah ini perbedaannya dengan tadi. Jadi dua bilangan ini kalau dikalikan menghasilkan dari hasil dari 2 dikali 6. 2 dikali 6 adalah 12. Jadi dapat dari mana 12 ini? Nah, jadi 12 ini merupakan hasil perkalian dari 2 dikali dengan ya 2 dikali 6 ya. Kemudian dua bilangan yang itu juga kalau dijumlahkan dia menghasilkan nilai dari 7 ya. 7 dari sini ya, nilai B-nya. Nah, penyelesaiannya sama. Kita cari dulu faktor dari 12 ya. Jadi 1, 2,
12, kemudian 2, 6, satu ini dengan 12, 2 dengan 6, kemudian 3 dengan 4 ya. 4 balik lagi. Jadi ini ya faktor 12. Nah, sekarang berapa? Saat dijumlahkan dapat 7. 1 dan 12 tidak ya. 2 tambah 2 dan 6 8. Jadi 3 dan 4. Jadi yang memungkinkan adalah 3 dan 4. Berarti sini 3, sini 4, sini 3, sini 4 ya. Nah, ini ada perbedaannya memfaktorkannya. Jadi setelah kita dapat ini berarti dia akan dapat X ditambah 3, kemudian X ditambah 4. Nah, ini ada perbedaannya. Kemudian hasil dari ini dibagi dengan nilai dari A ini. Ya, bagi dengan 2. Nah, pembagian ini kita membagi salah satu dengan yang di atas yang bisa dibagi. Nah, sorry. jadi ada sedikit salah. Seharusnya ini 2X ya. Ini juga 2X. Ya, karena sini 2X, 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 2X. Nah, jadi faktornya adalah 2X ditambah 3, 2X ditambah 4, 2X-nya ini dari sini, 2X-nya 3 dan 4 dapat dari sini, ini 3 ya. Nah, kita membagi salah satu dengan yang di atas yang bisa dibagi. Ya, kita lihat ternyata ini bisa dibagi dengan ini. 4 juga bisa dibagi dengan 2. Hasilnya adalah ini. Ya, kita bagi ini, hasilnya di sini adalah 2. Sini habis ya. Ini habis. Maka kita dapat di bawah ini yang tersisa adalah 2X ditambah 3, kemudian X ditambah 2. Ini sama dengan 0. Jadi pembagian ini kita melihat mana yang bisa dibagi ya. Jadi kalau kita membagi salah satu di antara dua suku yang di atas ini ya. Kalau kita bagi dengan ini 3 tidak bisa kita bagi dengan 2. Maka kita pilih yang ini karena 2X bisa dibagi 2, bisa dibagi dengan 2, 4 bisa juga dibagi dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, cara menyelesaikannya tinggal sama dengan bentuk-bentuk sebelumnya. Jadi, kita dapat 2X ditambah 3 sama dengan 0, atau X ditambah 2 sama dengan 0. Ini berarti 2X-nya sama dengan 3. Ini X-nya sama dengan negatif 2. Berarti X-nya 2X-nya sama dengan negatif 3 ya. Ini berarti negatif 3 per 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapat negatif 2 dan
negatif 3 per 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 negatif 3 per 2. Ya, kita lihat soal nomor 11 ya. 3x kuadrat kurang 17x tambah 10 sama dengan 0 ya. Soal nomor 11 ini sama dengan soal nomor 10 di atas. Jadi kita tinggal mencari dua bilangan yang kalau dikalikan dia dapat 3 dikali 10 sama dengan 30 ya. Jadi 30 itu dapat dari 3 dikali dengan 10. Kemudian kalau dijumlahkan dia dapat negatif 17. Jadi kita cari faktor dari 30 ya. 1 30 2 15 3 10 4 tidak ada 5 itu dengan 6 sudah kembali lagi, berarti sudah selesai. Demikian faktor 10. Nah sekarang kita tinggal lihat berapa kemungkinan yang bisa dijumlahkan dapat menghasilkan 17. 1 dan 30 saya kira tidak mungkin. 3, 10, 5, 6 juga. Yang mungkin adalah 2 dan 15. Karena hasilnya di sini negatif, berarti sini harus negatif 2, sini negatif 15. Ya, di sini berarti juga negatif 2, negatif 15. Maka ini faktor dari 3x kuadrat kurang 17 kita akan dapat, karena sini 3x, kita 3x dikurangi 2 kemudian 3x negatif 15 ya, berarti kurang 15 ya, per, lihat nilai dari A-nya 3 per 3 sama dengan 0. Nah kita tinggal bagi 3. Kalau kita pilih ini 2 tidak bisa dibagi dengan 3, maka 3 bisa dibagi ini 15, berarti kita ambil yang ini habis. 15 dibagi dengan 3, maka yang tersisa di sini tinggal 5. Berarti kita dapat faktornya adalah 3x dikurangi dengan 2 dikali, ini sudah habis, tersisa x, ini tersisa 5 sama dengan 0. Nah sudah, sini kita tinggal seperti biasa, ini bisa bernilai benar kalau 3x kurang 2 nya itu sama dengan 0,
atau X dikurangi 5-nya itu sama dengan 0. Maka 3X itu sama dengan 2, atau kita dapat X sama dengan 2/3, atau X sama dengan 5, sehingga himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 2/3 dan 5. Ya. Jadi untuk soal nomor 10 dan 11 ini, karena nilai C-nya bukan merupakan kuadrat, berarti dia tidak mungkin nanti akan memenuhi, sama halnya dengan soal nomor 8 dan 9 tadi. Nomor 7 dan 8 maksudnya. Kemudian karena nilai A-nya ini bukan 1, maka tidak mungkin kita menyelesaikan sama halnya soal dengan nomor 8 dan 9. Maka untuk menyelesaikan ini, kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan hasil perkalian dari A dikali C. Dalam hal ini, kalau soal nomor 10, 2 dikali 6, berarti 12, dan kalau dijumlahkan menghasilkan 7 nilai B. Berarti berapa dikali berapa dapat 12, ditambahkan sama dengan 7. Dari sini kita dapat 3 dan 4. Nah, kemudian kita faktorkan. Karena sini 2X, kita masukkan 2X ditambah 3. 3 dari mana? 3 dari sini yang kita dapat tadi. Kemudian 2X ditambah 4. 4 juga didapat yang dari sini tadi. Kemudian dibahagi dengan nilai dari A, 2. Jadi kalau di sini 2, ini dibahagi dengan 2. Nah, yang kita bagi tidak kedua-duanya. Salah satu di antara dua ini yang memenuhi tentunya. Kita lihat. Maka yang kita bagi, ya di sini kita dapat 2, yang bisa kita bagi di sini 2, baginya dengan 2. 2 dibagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Maka kita dapat 2X tambah 3, X tambah 2 sama dengan 0. Ya, demikian untuk pembelajaran kita. Terima kasih dan selamat belajar.